Alright, hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name's Adam Tambakau, and today we're going to be catching episode 3 of the behind the scenes Wonderland Indonesia. It seems like this is the last episode of the series. I don't think there's going to be an episode 4, but we'll find out at the end of this episode. Episode 4 hasn't been released yet, so maybe there might be one, maybe not, I don't know. But it's something really cool that I learned through your comments, and that the producer Linda in this series is actually Alfie's wife. Wow, they are a power couple indeed. Can't believe the two of them managed to bring this together. I mean, obviously a lot of them have been putting a lot of effort to getting this together, but Linda and Alfie both, I'm guessing, are the masterminds behind it all, and what a masterpiece this is. This is gonna be quite a long episode. It's 45 minutes long, so I hope you enjoy this reaction. But before I start, if you do want to follow me on Instagram, I'll link it up here. I'd love to hear from you. I'd love to connect. But anyway, let's get straight into it. Episode 3 of the behind the scenes. Oh, look at all the CGI that's been put into that. All those layers. This set. Oh, I'm excited to see this now. Oh, I thought that was gonna be the drop. Yeah, so this is the location that they didn't really know what they were looking for, but they said if they find out, if they find something, they'll. I'll talk it later. Makan siang sama meeting dulu sebelum mulai scene, dan beberapa anak mempersiapkan set blue screen karena scene yang mau selanjutnya kita ambil adalah scene menancapkan bendera ke tanah. Gitu. Karena di situ Alfie Rev itu ceritanya akan membangunkan sosok naga dengan ditancapkannya bendera itu. Lokasi yang kita gunakan itu adalah the awakening of the dragon. Asrama kita. Jadi ada lahan kosong yang kita udah izin juga di situ. Kita pakai syuting di situ, kita injek-injek, bahkan kita pakai main volley setiap hari gitu. Nah, di situ kita take scene Alfie dengan volleyball. Oke, sekarang nggak tahu, pokoknya banyak banget. Dan kali ini kita akan syuting hal-hal ajaib lagi karena udah ada blue screen, bukan green screen tadi. Otomatis kita akan memvisualkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di real world. So let the magic begin. Oh, clever. Oh. Kakashi. Kakashi. All those layers. And the dragon wakes up. 2 hari sebelum syuting di GBK itu ada yang nge-DM aku. Aku kan lagi nge-storyin anak-anak main volley gitu kan. Terus ada yang nge-DM, rumahku deket situ mas gitu kan. Terus aku cek, ternyata dia kayak punya usaha ukiran gitu loh, ukiran kayu, tapi emang gak gitar sih, ukiran kayu, ya ukir-ukiran gitu. Terus aku bilang, mas apa ukirannya bagus-bagus gitu, kalau misalkan ngukir gitar bisa nggak ya? Bisa mas, dia semangat banget ya, tapi 1 hari gitu. Mungkin gak? Terus dia mungkin saya akan usahakan. Wah anjir, padahal aku cuman gak mungkin sebenarnya, biasa aku pernah tanya seminggu lah. Nah ini kan 2 hari lagi ya, bisa nggak kalau 1 hari? Aku bilang bisa, saya usahakan. Anjir, aku langsung kepikiran, oke langsung deh ya, besok kita ketemu mas di rumahku, langsung aja di rumah mengeksekusi diskusi waktu 2x20 dimulai dari Oh, the Rocketer. Oh, that's what it is. Oh,
Oh, they carved into the guitar. Wow. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan Hari ini kita sudah di tempat Gus Bayu. Beliau sudah mulai mengukir gitar. Kita coba dari bass dulu sebagai bahan pertama. Habis itu baru ke gitar utama. Sejauh ini sih tadi udah nge-sketch, terus ketemu sama bapaknya juga. Nanti akan dibagi tugas karena waktu tinggal 46 jam lagi untuk menyelesaikannya. Ya, Oh, the semoga clock's ticking. berhasil. Tapi aku yakin Gus Bayu bisa, dan semoga tangan-tangan orang Bali ini bisa menjadi nyawa buat dua gitar yang sedang berlangsung. Oh, I didn't even notice this in the original video, but that guitar is so beautiful. Indonesia akan rilis. Tapi aku ngerasa kemarin ketika ngelihat timelinenya sama Mahesa di master editing, jujur aku belum puas sama hasilnya. Aku ngerasa kayak Wonderland Indonesia ini kayak apa ya? Aku belum pede, belum dapet suasana spektakulernya, terutama di opening ya. Belum dapet suasana performingnya. Ajaibnya udah lumayan lah, udah kebangun Novia dengan di hutan, terus ada yang di lift tengah hutan, itu udah Wonderland banget. Tapi kayak apa ya? Untuk menyambut suasana openingnya tuh belum dapat, suasana kolosalnya itu belum dapat. Dan aku jujur aja ini belum puas sama hasilnya. Duit kita udah habis di sini, Oh no. udah dihabisin di semua set yang sudah kita jalankan. Karena memang di storyboard harusnya sampai di sini gitu. Jadi kita udah habis-habisan. Eca bilang bahwa tidak disangka-sangka Kemendikbud Ristek mau mensupport kita. Padahal sebenarnya kita lebih fokus ke pariwisata, karena menurutku kita juga akan mengekspos keindahan alam Indonesia, memperkenalkan Indonesia lah di mata dunia gitu. Tapi karena belum ada respon sama sekali, jadi kita awalnya sempat hopeless juga lah gitu. Kayaknya kita memang nggak bisa, dan Doni Salmanan juga support. Tapi ternyata sampai sini juga duitnya udah habis gitu. Tapi aku juga nggak nyangka ternyata Kemendikbud mau support kita gitu. Mungkin mereka juga istilahnya ingin menjadi orang tua juga lah buat kita anak-anak muda untuk berkarya. 2 hari lagi kita akan syuting. Aku belum tahu di mana, kemungkinan di GWK kita akan usahakan. Yang mana ini syuting yang akan berat banget, karena aku udah kepikiran untuk bikin scene yang itu tadi, yang melengkapi suasana performing, kolosal, dan lain-lainnya gitu. Yang awalnya mungkin 7 hari ini kita udah fokus ke post production, kita harus menjadi EO lagi. Ini EO lebih berat lagi. Anggap aja ini opening Asian Games. Kita kerahkan semuanya. Kita semua ngucapin terima kasih untuk The standard is so high. hadir menjadi orang tua untuk kami anak-anak muda yang ingin sekali berkontribusi membawa Indonesia to the next level. Terima kasih sekali telah membakar semangat kita dan terima kasih juga teman-teman nggak jadi istirahat. Terima kasih juga, kita akan repot sekali karena mungkin scene nanti yang di GWK ini akan sangat berat. Tapi kita juga bangga akhirnya kita bisa memaksimalkan karya ini semaksimal mungkin yang kita bisa gitu. Anggap aja kita sedang menyelenggarakan Piala Dunia. Reftim IO ya. Siap. Oke, untuk Kemendikbud Ristek, salam dari kami anak-anak muda. Reftim IO. Next day kita I'm gonna pause here. Alfie Rev seems like such a wonderful person to work with. Like his whole explanation there just now was that it's a very scary part because the magic hasn't come together yet. So he's feeling a lot of the restlessness, the anxiety, the worry, and he's just telling the rest of the team how it's happening and what's going on. But what I've noticed there as well is that he was trying to keep calm. He wasn't trying to stress the team out, because at a moment like that, like, it's so easy to be so stressed out and be like, I can't do this, I can't do that, this is not working, and putting on the anger on the team. But he didn't do that. Alfie Rev was very calm and just told everyone what it's like, and let's make it work. And I have so much respect for this guy, so much respect. All right, let's go on. fokus meeting dan mempersiapkan properti.
aku, Alfi dan beberapa anak itu kita mencari vendor untuk LED stage karena itu udah mepet banget waktunya, sedangkan kita tuh belum ada vendor yang cocok untuk membantu kita mengeset lokasi di GWK. Hari selanjutnya kita langsung aku dan Alfi itu membuat desain stage-nya, terus Alfi maunya kayak gimana, terus tone color-nya kayak gimana, dan isi konten LED-nya itu seperti apa, itu dibikin dulu sampai perfect banget. With an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful. Indonesia This is so well designed. This is the simulation. So they already knew before going into the shoot like what it's gonna look like. Setelah Like, stage they have design to, itu like, udah you diserahkan have this vendor, one chance to yaitu do it. Mas Riko, kita kenal namanya Mas Riko. Di situ Mas Riko langsung mempersiapkan semuanya dan belanja semua kebutuhannya dalam sehari. Karena memang kata Mas Riko sendiri, ini adalah stage pertama yang dia garap setelah 1,5 tahun mereka nggak ada event, nggak ada job stage perform offline, itu nggak ada. Jadi emang ini stage pertama, dan dia pun perlu riset untuk kondisi sekarang itu harganya berapa, apakah ada perubahan dan apakah tersedia. Nah ini Mas Riko emang pahlawan banget sih, dia bener-bener ngejar kebutuhan ini tuh dalam sehari gitu. Oke, hari selanjutnya kita so prepare much. dari pagi-pagi banget, dan di tengah hujan kita berangkat ke GWK. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki hari produksi yang mungkin akan sangat berat, dan tapi yang akan menjadi yang terakhir di lapangan. Semoga dilancarkan semuanya dari segala sisi. Semoga nanti juga cuaca mendukung, semesta merestui. Untuk kelancaran kita semua dan keselamatan kita semua, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wonderland Indonesia. Let's go team. Kau pencengnya atas. Harus denger satu tanpa sharing. Indonesia. Oke. Wonderland. Wonderland Indonesia. Kita deg-degan sih, karena di perjalanan kita berangkat kenapa hujan, dan hujannya deras, dan itu hujan yang pagi itu adalah hujan yang dari tadi malam tapi belum berhenti. Gak deg-degan doang, mau mati. Ada hujan, LED-nya mati semua alat. Oke, akhirnya udah kita di jalan aja, terus kita berharap kalau hujan ini akan reda lah nanti di pertengahan jalan. Tapi pas kita sampai Denpasar kok makin deras gitu. Nah disitulah mulai panik, akhirnya kita meminta tolong Mas Riko untuk mencarikan pawang hujan. Akhirnya karena saran dari Mas Riko, akhirnya kita menggunakan jasa pawang hujan yang terpercaya dari Mas Riko. Oke, kita percaya ini akan cerah gitu. Jadi kita semua, aura kita pun harus positif, dan nggak tahu kenapa ini pertama kali juga kita pakai pawang hujan, dan pas sampai GWK hujannya hilang. Oh, the prayers came true. Kita langsung masuk ke lokasi pertama untuk You must be like, mengecek lokasi. Dan yang pertama kali dilakukan adalah kita mulai mendirikan stage-nya, karena itu memakan waktu sekitar 4 jam. Itu baru mendirikan LED-nya ya. 4 baru hours nge-set just to put up the stage. Belum nyetingnya gitu, kalau error atau segala macem gitu. Yeah, Nah, jadi kurang that's lebih itu 5 jam prosesnya. Drum stage. Yeah, setting up the stage, making sure everything looks good is one thing. Testing everything. Extra hour they need for that. Itu untuk CO2. CO2 ini untuk yang CO2. tuh udah That's the clouds. masih mau berisi.
This location, like, look how beautiful it is. Like the stones that's just in this middle stage. Di sambil 5 jam It must be menunggu itu, it must be a place where it's like it's utilized for a lot of other things. I just don't know what. But they use this to shoot that, obviously, to shoot this thing. But it must be used for something else. I don't know, a gathering, a place to gather, to pray, maybe. ada yang sambil garap visual, ada sedikit visual yang direvisi yang untuk di LED. Aku baru selesai revisi lagi visual karena visual harus fix hari ini. Kembangan stage sudah terpasang beberapa. Terus kita juga sambil latihan penari, terus kita ada yang makan siang dulu segala macam. Jadi benar-benar kita manfaatkan waktu sebaik mungkin lah di sana. Coba lihat geng yang ini tuh loh, bingung tuh loh yang masuk-masuknya. Yang masuk di belakang ke Citra. Yang ada dengar? Dwi aja nih. Ya juga. Indonesia is wonderland. Even the rehearsals are already so tight. Well done. Oh, he fell. Berani buka. Nah, adek pas masuk di antara mereka. Ya, kita terakhir deh Di antara dia dan mereka. Bang, coba ulang deh Pak guys. Ini kan saya lurus jadinya. Oh, lurus. Ya, kita di depan lurus. Lurus berempat. Gitu. Berubah. Karena di sana tidak ada ruang tunggu, akhirnya kita memohon izin ke GWK untuk pakai sedikit terasnya untuk tempat penari, paling nggak bisa duduk istirahat gitu, makan sambil mereka bersiap pakai baju penari. Nah, siang itu masih terasa aman, masih semua lancar gitu, masih damai sampai tibalah mulai matahari mulai turun dan mulai memasuki senja. Di situ mulai ada kepanikan nih. Drummer sendiri Kanova itu udah datang terus ngeset drum. Ada mundur ini kalau bisa berdiri. Oh iya yang lagi drone. Nah ini makanya aku minta 3 angle tuh. Oh enggak, menurutku 4 sih. Satunya lo handheld. Ya, ngerti nggak sih biar dapat itu. Nanti sama-sama handheld dah. Ya. Lagi kalau 15:52. 8 menit lagi harus on schedule. Take drum. Basicnya kita akan take 4 kali di sini. Habis itu kita menuju main stage. Main stage habis ini penari akan latihan dulu karena belum sempat ketemu sama teman. Kita akan ketemu di sini langsung. Aku masih jadi kru, masih jadi Masih solo kan? Those are the Dayak costumes. Bedain lebih belakang lagi. Jar, kamu bloknya tolong ya kapan harus meeting aku. Iya, aku pengen tahu tuh berapa. Oh ya, akadnya kan. Aku pernah di sini. Latihan aja yuk. Pokoknya cara transisinya kamu ke aku aja. Ya. Ya, musiknya itu udah full belum? Apa masih bisa high lagi? Penarinya biar denger banget. Bisa kayaknya. Oke, naikin mentok. Udah tahu kan lotnya kemana? Itu udah mulai kita harus bagi tugas. Bahkan Shandy yang BTS aja kira dia harus pegang lighting gitu. Oke, halo. Jadi di sini lagi hektik banget karena kita bagi dua. Pertama di sana take
semoga kita on time karena memang di sini kita nggak bisa terlalu malam. Jam 8 kita harus sudah check out dari lokasi kayak gitu. Doakan lancar dan semoga cuaca juga mendukung. So it's a higher location then. Yeah. They have it until 8 o'clock only. Judging by the sun, I'm guessing it's like in the afternoon now, maybe 3 o'clock. The sun's not overhead anymore, so it's quite mendung. It's quite nice the weather. Gampang ini aku di tengah terus. Nanti waktu putar aku. Ya. Ya, kita masuk. Terus ya, berikut. You know what's? I didn't notice in the actual video. I actually thought he was drumming on the main set itself. Only by watching this, I'm like, oh, it's actually in a different section of the scene. But it looks all like it just looks like it all comes together, right? Jadi Gus Manik adalah the only one man yang pegang BTS dan dia berperan juga sebagai penyanyi di Bagimu Negeri. Jadi dia BTS-in gitu kan, terus pas denger wah udah mau Bagimu Negeri nih, dia langsung lari ke tempat entrance gitu. Karena untuk take scene di stage itu kita benar-benar one take dari awal play sampai ending. Jadi entrance pun kita live gitu, nggak ada cut-cut. Jadinya Bagimu Negeri dibagi duanya adalah cewek dan cowok. Cewek dari sana, cowok dari sana. Ya, Kita kan nggak perlu keluar. standby. Formasinya gimana, Kak? Di sini ya. Gimana formasinya, Kak? Yang mereka masih ntar lari nyusul tuh. Ya. Jadi formasi Bagimu Negeri itu cowok dan cewek dipisah, cewek dari sisi sebelah Kamu di sana. Udah. kanan, cowok di sebelah kiri. Dadah. Woi, tinggi-tinggiannya nggak? Oh wow, they're still trying to organize everything. They're so close to the main shoot already. Outnya pas habis Padamu Negeri beres langsung mau. kanan kiri. Oh iya. Oh iya iya Ya, iya. makanya nggak apa-apa itu kalau kalian mau bawain nggak apa-apa. Oh iya iya bisa bisa lihat. Nggak kelihatan. Oh iya oke oke. Dia si kameranya akan ke. Ayo kita last take lagi sekali ya. Tak taruh reti ya, Kak. Hah? Tak taruh reti. Ngapain taruh? Kan aku kemana? Ini lah nyanyi. Padamu Negeri dong. Masih lama. Oh iya. Yo yes. Gini aja. Lanjut berarti. Kan masih latihan. Kamu ambil megang aja nggak apa-apa. Siap. Wah lo bayarannya. Cowoknya aja kata enggak nanti jadinya kaburnya cowoknya nyangsang satu ke sana. Oh iya ya udah nggak apa yang sana cewek aja yang ambil. Udah satu doang aja ya. Ya. Guys kesini dulu. Kasih naruh. Coba yuk, sini cowoknya coba manjang yang kayak Yang tadi dulu. Yang tadi pas nyanyi. Coba. Ini kan ada batas nih garis kan? Nih, coba buat patokan. Nanti kau garisnya tuh di sini di tengah-tengah di sini ya. Pas di sini. Nah, kau di tengah-tengah. Sip. Oke, dah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan So that shot must have been taken with a dan drone. lain-lain diselenggarakan Yeah. dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa
lagi kita itu maha revisi dan conditional di lapangan. Kita tuh udah banyak mau gitu waktu planning, mau ini bahkan tadinya Alfi mau main floor, akhirnya kita sewa floor di Denpasar. Tadinya mau 4 terus berkurang akhirnya jadi 2. Terus pemainnya nggak jadi Alfi tapi para BTS, jadi itu revisi kedua. Revisi ketiganya BTS-nya dipecah ke lighting sama Bagimu Negeri, dan revisi 4-nya floornya nggak dipakai kayak gitu. Terus selain kita jadi IO di lapangan dan mengatur semua personil yang terlibat, ada tantangan-tantangan tersendiri, yaitu dari keterbatasan waktu dan lokasi juga gitu. Jadi dari GWK sendiri itu mengharuskan kita jam 8 on time semua lokasi udah bersih gitu. Jadi itu mau nggak mau jam 8 itu kita harus sudah keluar dari GWK. Karena kita pun mikirin gimana orang-orang LED stage itu bisa bongkar tepat waktu. Mau nggak mau kita jam 7 itu harus kelar. Dan di situ akhirnya kita kalkulasi, berarti kita hanya cukup ngambil 5 kali take. Ada punya berapa sih? Ooh, it's getting dark now. Oh, but when the sun goes down, it's dark. The LED panels look incredible. Look, it looks so nice. Apa? Ya benar. Di mana kak? Udah ngomong. Rekam aja. Rekam aja. Kita akhiri IO ini. Hah? Kita akhiri menjadi IO. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. This is the take. Everything has to come together here. You don't get to hear it in the original because it's the main track, but the sounds of the necklaces and the bracelets all like clanging on each other. I love it. It's so traditional. Tapi ada satu kali take yang sempat di-cut, yaitu karena ada anjing lewat. Jadi memang anjing ini Ada anjing lagi. D-style. Nah, ternyata dia itu adalah Oh, penghuni D-style. GWK. Jadi memang dia ramah juga ke anak-anak, nggak ganggu. Tapi sekalinya kita take dia lewat. Pokoknya dari atas tuh terus zoom-in, turun ke bawah. Enggak, lurus aja kali ini. Nanti nunggu kabarku kapan track ini, soalnya nggak langsung. Openingnya agak lama. Oke teman-teman, standby. Oke ya. Drone standby. Ntar Malaysia belum ready. Oke. Oh, di belakangmu ada anjing, tolong dibuang. Gimana? Hah? Ada apa? Ada anjing, bentar. Ada anjing. Anjingnya pipis. Ready buat rekod ya di sini ya. Gak apa, nanti anjingnya rubah jadi serigala ya. Banyak Spencer. Now that will be magical. If the dog turned into a wolf. Yuk, pukul 6 nih. Oke Yan, silakan dimulai. Si anjingnya kesini. There it is. He wants to be center stage. Okay, bye bye. Ngapain ngejar anjing? Yo kamu balik cepetan. Oke wes, langsung dimulai aja. Record ya. Langsung dimulai kalau bilang. Record. Oke Yan, sikat. Bro, jangan lupa bro. Dari 5 scene ini, scene terakhir ini disiapkan khusus untuk Alfi perform, dimana harus dapat Alfi close up, terus Tazar juga dapat tuh panning. Nah di sini kita pakai multicam, jadi ada Mahesa, terus Tazar, terus ada Randy, jadi drone dan 2 kamera.
terus Gusmanik sebagai BTS-nya. Terus di scene terakhir ini Just 4 itu udah cameras. bener-bener gelap, langit bener-bener gelap. Wih, pas bulan itu keluar naga. Sometimes it looks like there's a lot more because the scenes keep changing, but it's only 3 of them that they swap around. Sekali sana. Tapi juga menjadi momen untuk kita, berarti ini adalah scene dimana kita akan pakai si naga ini nanti terbang-terbang di atas Alfred perform. Halo teman-teman, ini sudah malam, sudah gelap. Karena waktu mepet dan ada batasan waktu, kita 8.15 harus clear area. Jadi ini adalah tag scene terakhir, tapi Alfie only. Tidak ada talent, tidak ada penari, tidak ada biola dan lain-lain. Jadi semoga scene terakhir ini lancar dan mulus dan perfect. Oke, ini tag terakhir. Bismillah. Let's go. Sama Dina punya sebentar. Oke. Siap-siap yang terakhir ya. Tapi Thank you ya Maesa, pamit. Oke, cukup, aman. Standby aja. Keren banget ya. Dua-duanya tipis-tipis aja ya, soalnya keluar tadi udah. Oke, aman. Guys, ini final take, nggak kelihatan di GoPro. Mohon doanya, semoga ini akan menjadi persembahan istimewa untuk Indonesia tahun ini. Terima kasih untuk And we know it is. persilakan kami untuk berkarya di sini. Semoga We know it is. karya ini akan benar-benar menjadi kado terindah untuk Indonesia 17 Agustus 2021. Oke, standby. Final take. A gift to Indonesia, but also a gift to the world. Really is. 70-200 sudah record. Oke. Standby guys. Kita mulai. Action. Last take. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors. Ooh, the silhouette. And this is where they include the dragon in the background as well, coming to life. Natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. The flashes. Ooh, they're so bright. Whew, hoping for the best. Hoping that nothing goes wrong. Ooh, the building. Oh.
This just watching this is a spectacle on its own. Like, oh, just editing that bit for this behind the scenes, like that took a lot as well. So good. Aku tadi mau nge-hack aja sekalian Tepar Mas Alfi. Aku mengakhiri kontrak sebagai IO dan juga selebriti. Di sini aku ingin menjadi manusia biasa. Mancing, terus EO apa artinya EO? What's EO? Jepang. Terima kasih. Air Al. Ini literally kelar ya, take out all ya. Ya, Oke. nanti nge-hack di rumah. Always. Apa itu di depan Ini kayak tawon. ditonjok siapa? Tawon Enggak hutan. Astaga, gede itu. Mungkin karena dia tepok. Nyamuk DWK. Nyamuk. Itu nyamuknya udah berevolusi. Tebak di mana aku? Hilang. Guys, langsung clean up semua ya sampah. Guys, kalau masuk sampah Mas jangan ngapok ya Mas ya buat next. Gila nggak sabar. Iya. Setengah 9 lah tutup. Siapapun yang bisa. The cleanup after everything's done, you're so tired, you still want to, Setelah dari not GWK want to, you itu have to masih clean up. Jam 7:30 kita pulang dan mau langsung ngecek footage. Jadi semua langsung backup file. Terus ada yang mulai menata juga, Maisa mulai menata juga. Karena apapun yang terjadi kan kita juga harus tetap ngecek dan menyiapkan antisipasi kalau sampai footage itu kenapa-napa gitu. Setelah semua dicek, Yep. ditata, ternyata secara kontinuitas itu kita kekurangan footage Alfi bawa bendera. Clever. Dan itu harus di-take dan nggak bisa diganti oleh footage lain. Jadi langsung semua diumumkan kalau besoknya akan syuting. Berangkatlah 5 orang ini. Itu lokasinya adalah di Kintamani di sekitar Gunung Batur. Itu adalah menjadi lokasi di mana Alfi berperan sebagai sosok pria yang berlari membawa bendera. Oh, so they show this at the end of episode 2, that he was gonna go to this mountain to carry the flag. Bagian warna Indonesia di situ akan ada titik But they're putting it at the end of the BTS. That's very clever. Mana dulu? As an Indonesian watching this, you must feel so proud. And so proud for Alfie Ram to carry the flag. Oh ya, dari sini bagus. Kok jalan? Still looking for the location. Naik situ. Dari sini, Jar. Zoom in, zoom out. Mending kita sini, Mas. Yo, nggak kelihatan. Kamu itu kenapa? Ini kan, kamu pengen liatin yang ini toh? Sekarang Lagi dah. kamu kan tadi fokus ke kaki, sekarang coba yang nggak kaki, yang kayak tadi. Terus tuh pengen lihat mau jagain Tazar, dia mau jatuh dia. Jar. Gua yang mau tarik juga susah stand tuh. Coba cek. Dramatis nggak? Dramatis.
Dramatik kitanya kayak gitu. Sekarang nggak fokus lagi kan? Atau enggak kamu coba dari atasan dikit ini aja. Di sini aja kok. Dari samping berarti itu. Dari jauh gitu, Ooh, the backdrop. Sikat aja, sikat. Good. Good. Really nice. Really, really nice. Berarti nyari warung. Nyari warung. Nah, cari warung. Temperatur anjir. Hungry? They must be hungry. Ngawur anjir. Hari ini pertama kalinya cuk mobil ini temperaturnya. Iya, ini pertama kalinya dia 5. Iya tuh. Lin. Temperatur mesinnya panas karena emang untungnya tadi nyampe jadi kita mau dinginin dulu. Sepulang mereka dari Gunung Batur, That's so langsunglah lucky. kita backup file dan menata lagi footage-footage yang baru didapat. Nah, setelah ditata itu ternyata memang footage close up di GWK itu ada yang benar-benar tidak bisa dipakai. Tapi untungnya itu close up, jadi nggak perlu background atau set lokasi real gitu. Langsunglah kita mikir bagaimana cara buat dapetin scene itu dalam waktu cepat. Langsunglah sehabis maghrib kita semua menyiapkan lighting. Anak-anak, beberapa anak syuting lah di belakang. Itu di asrama kita. Jadi ada lokasi di ujung itu dekat kandang bebeknya Sean. Di situ Alfi take scene main gitar close up dengan lighting ala-ala digitu-gituin gitu. Jadi supaya terlihat itu harus sama seperti stage di GWK. Oh wow. Scene LED yang tidak bisa kita ambil di GWK. Jadi kita ambil di rumah saja. Oke guys. Oh wow. They recreate the scene but then try to make it look similar but not really. Bebek. Bebek. Kalau di Malaysia, itik. Nggak bisa kayak gitu ya. Nggak, harus full. Harus di fullin. Mana, Cok? Dari belakang. Apa itu anak dinosaurus yang begini? T-Rex. Tuh direct guys. Webek. Ada ringkes ya. Gampang. Bener pakai itu efek. Record silent. Sisi, jangan dulu. Opening dulu. Record. Oh, that's cool. So it makes it look like, because it's a close-up, makes it look like he's playing that on stage. We get the flashing lights, and you're just getting his fingers and a black background. See the little things to fix the production. That's why you have to check it out. That's why you have to check your footage is good. Landscape artist juga yang bisa bantu Linka, biar kepecah juga. Linka pun juga nggak akan ngatasin untuk ngurusin kita. Ibarat kita ini bikin pulau gitu loh, nggak cuman satu frame. Pokoknya kita harus bikin pulaunya, habis itu kita akan produksi di sana tuh pulau magic gitu. Jadi butuh banyak tim. Terus ada Wirawan juga yang dari Jogja bantu Linka untuk eksekusi si landscape-nya. Dan satu syaratnya lagi adalah mau dimanapun kalian, mau di Jakarta, mau di Jogja atau apapun, harus ke Bali. Itu syarat ketika
production bekerja gitu. Maksudnya melakukan tugasnya. Kenapa harus di Bali? Kenapa harusnya kan bisa remote tuh, kayak animasi kan bisa remote. Artinya bisa dikerjain di Jogja. Kenapa harus? Why Bali? Yang pertama adalah banyak hal yang tidak bisa virtual menurutku ya. Harus live discussion gitu lah. Harus brainstormingnya itu real di tempat kita gitu. Meskipun tempat kita masih sederhana yang di Bali, tapi paling enggak kita harus bertemu, harus karantina lah, ibarat harus karantina, harus fokus mengerjakan berbagai hal yang berbau Wonderland Indonesia ini. Itu kenapa kayak Wirawan yang harusnya di Jogja atau teman-teman lain yang di luar Bali harus ke Bali waktu itu. Bahkan teman-teman yang di Bali, dari teman-teman taruh visual, ada Maesa, ada Gusman, Spencer, itu karantina juga karena mereka di Denpasar. Itu pun nggak bisa meskipun Denpasar. Takutnya mereka bakal capek di jalan gitu. Aku pengen energi mereka benar-benar fokus untuk mengeksekusi Wonderland. Jadi ya semuanya harus terkumpul dulu. Tentara ini harus karantina di The Atlantis Studio. Si anak-anak 3D ini menumpuk PR-nya karena footage kan udah perlahan lengkap, udah mulai bisa ditata dan udah mulai ketahuan mana aja nih yang butuh dikasih visual effect gitu atau objek-objek yang kita tempelkan ke footage realnya. Wow, so they even did the post-production there. The assumption was they finish shooting, they go back, they rest a little bit, and then get the post-production done, but they went straight for it. There's episode 4! So it's not even released yet. There's episode 4 to come. Episode 4's to come. That was... Oh, so good to see that. It is a long video to watch, and you can feel, like, it needed to be long so you can feel how much effort they put into this. Even though episode 3 was just one whole day shooting in that stage, pretty much, so much went on. There was rehearsals, there was setting up the stage, there was making sure the mistakes are covered. Oh my god, I'm excited. If you're still here, still staying tuned, then I'm sure you'll be excited to catch episode 4, and when that comes out, I'll be sure to react to it too. In the meantime, be sure to subscribe, hit the like button. I'm also linking to my Instagram if you wanna stay in touch there, and until next time, see ya.